RAM atau yang biasa disebut dengan Random Access Memory adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tidak tetap dan letak data yang disimpan bersifat acak atau ringkasnya tempat penyimpanan sementara saat kita menggunakan aplikasi tersebut. Semakin banyak kita menggunakan aplikasi secara bersamaan, maka memori yang kita gunakan juga semakin besar. Struktur yang ada pada RAM. Yang pertama, input storage. Berfungsi untuk menampung input atau suatu masukan dari input device. Yang kedua, ada program storage yang berfungsi untuk menyimpan instruksi program yang akan diakses. Yang ketiga, ada working storage, berfungsi untuk menyimpan data yang akan diolah dan data hasil pengolahan. Yang terakhir, ada output storage, berfungsi untuk menampung hasil akhir dari data yang akan ditampilkan melalui output device. Lalu, bagaimana cara mengetahui aplikasi apa saja yang sedang menggunakan RAM? Yang pertama, Open Task Manager. Yang kedua, Restart Process. Dan yang terakhir, lihat di bagian memori. Gampang kan? Sejarah dan perkembangan RAM. RAM pertama kali ditemukan oleh Robert Diner. Setelah itu, perusahaan Intel memproduksi RAM untuk yang pertama kalinya. Pada tahun 1968, RAM sendiri lebih awal diciptakan jauh sebelum penemuan komputer pada tahun 1981. Dan setelah komputer diciptakan, perkembangan RAM dimulai. Dibutuhkan tegangan sebesar 5 volt pada saat RAM mulai diproduksi, sehingga RAM bisa bekerja dengan frekuensi sebesar 4,77 MHz. Jenis-jenis RAM dan perkembangannya. 1. DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Diciptakan oleh perusahaan IBM pada tahun 1970, memiliki kecepatan antara 4,77 MHz sampai dengan 40 MHz. Yang kedua, FPM DRAM atau Fast Pitch Moderate. Diciptakan pada tahun 1987, lebih dikenal dengan nama FPM. FPM sendiri memiliki kecepatan antara 16 MHz sampai dengan 66 MHz. Yang ketiga, ada Edo DRAM, Extend Data Output Dynamic Random Access Memory. Munculnya Edo DRAM untuk menyempurnakan jenis memori sebelumnya, yaitu FPM DRAM. Edo DRAM sendiri digunakan oleh komputer dengan prosesor Intel 486 dan juga Intel Pentium generasi pertama. Yang keempat, ada SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM. Pada tahun 1996 dan 1997, muncul SDRAM PC66. PC66 berarti RAM ini memiliki kecepatan 66 MHz. Kemudian, muncul lagi SDRAM PC100 yang digunakan untuk komputer Pentium 2. Pada tahun 1999, SDRAM PC133 diluncurkan ke pasaran. SDRAM terus ditingkatkan menjadi PC150. Yang kelima, ada RDRAM atau Rambus DRAM. Sering juga disebut dengan DRDRAM atau juga Rambus Memory. Merupakan jenis RAM yang memiliki kecepatan sangat tinggi pada masa itu. RAM jenis ini bisa mengalirkan data 1 GB per second. Cukup jauh apabila dibandingkan dengan SDRAM. Namun jenis ini menghilang dari pasaran karena harganya yang terlampau tinggi. Yang keenam, ada DDR SDRAM atau Double Data Rate Synchronous RAM. Pada tahun 1999, dua perusahaan yang saling bersaing yaitu AMD dan Intel meningkatkan kecepatan clock prosesornya.
dan ini berimbas kepada kebutuhan RAM yang bisa mengimbangi kemampuan prosesor tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diciptakan DDR SDRAM atau yang lebih dikenal dengan RAM tipe DDR1, umumnya untuk prosesor Pentium 3 sampai dengan Pentium 4. Yang ketujuh, ada DDR2 SDRAM. Pengembangan berlanjut ke jenis terbaru. RAM ini muncul pada tahun 2005. DDR2 memiliki kecepatan lebih baik. RAM tipe DDR2 pun saat ini masih banyak beredar walaupun untuk kapasitas 2 GB sangat sulit untuk ditemui di pasaran. Walaupun ada, harganya lumayan mahal, bahkan setara dengan 4 GB DDR3. RAM ini digunakan dari prosesor Pentium 4 sampai dengan generasi Core Duo. RAM tipe ini membutuhkan daya sebesar 1,8 volt. Yang kedelapan ada DDR3. Pada pertengahan tahun 2007, muncul kembali jenis RAM terbaru yaitu DDR3. Membutuhkan daya hanya 1,5 volt, kemampuan yang lebih baik begitu juga lebih irit daya, membuat RAM DDR2 tertinggal jauh, namun harganya pada waktu itu cukuplah tinggi, membuat RAM ini belum dilirik orang lain. Barulah pada tahun 2010, RAM ini mulai diburu pengguna komputer. Untuk saat ini, harga RAM DDR3 jauh lebih murah dibandingkan DDR2. Kesembilan, ada DDR4. RAM yang dirilis pada tahun 2014, namun ternyata baru bisa digunakan pada tahun 2015, merupakan RAM tipe paling baru saat ini. Untuk harga sendiri masih belum bisa dijangkau karena harganya masih tinggi untuk kalangan biasa. Apalagi RAM ini masih diperuntukkan untuk prosesor kelas atas miliknya Intel. Yang terakhir ada SODIMM atau Small Outline Dual Inline Memory Module. Merupakan jenis memori yang digunakan pada perangkat notebook. Bentuk fisiknya kira-kira setengah dari besar DDR biasa, sehingga dapat lebih menghemat ruang yang tentunya sangat berharga pada perangkat mobile seperti notebook. Perkembangan generasi ini biasanya sejalan dengan perkembangan RAM untuk komputer desktop. Ketika DDR3 SDRAM diluncurkan di pasaran, DDR3 SODIMM juga ikut diluncurkan. Modul tersebut menggunakan slot yang memiliki 204 pin. Cara kerja RAM. Pada saat komputer pertama kali dihidupkan, prosesor akan membutuhkan data yang tersimpan dalam storage untuk diproses. Sementara itu, hard disk sebagai tempat penyimpanan data tidak akan mampu untuk melayani permintaan pengiriman data dengan kecepatan yang tinggi. Hal ini dikarenakan teknologi yang sering digunakan pada prosesor dan hard disk yang sangat berbeda. Prosesor menggunakan teknologi digital murni, sementara hard disk akan menggunakan mekanis digital. Hal ini menjadi masalah dan akan mengakibatkan bottleneck yang sangat parah sehingga dibutuhkan komponen lain untuk menjembatani antara keduanya, yakni dengan menambahkan komponen RAM. Untuk komputer sendiri, tipe RAM yang digunakan adalah berjenis DDR atau Double Data Rate. Dan inilah perbedaan masing-masing dari generasi RAM. DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4. Tipe modul RAM untuk sistem komputer desktop. 1.
1. Dual Inline Memory Module adalah jenis yang paling umum digunakan sekarang, berupa sirkuit board kecil berisi chip memori RAM. DIMM merupakan memori standar di komputer desktop saat ini. Yang kedua, SIMM atau Single Inline Memory Module adalah jenis modul memori yang berisi chip RAM yang digunakan komputer awal 1980. Ini berbeda dengan DIMM. Modul SIMM harus dipasang secara berpasangan di dalam slot pada motherboard. Sekarang sudah tidak dipergunakan lagi. Yang ketiga ada RIMM atau Rambus Inline Memory Module. Modul ini menggunakan chip RAM buatan Rambus INC, digunakan pada saat awal Pentium 4. Modulnya disebut dengan RDRAM atau Rambus DRAM. Performanya sangat bagus, tetapi karena harganya mahal akhirnya tergeser oleh DDR sehingga sekarang beberapa konsol game menggunakan modul ini untuk memperoleh performa kerja yang tinggi. Yang keempat ada Continuity RAM. Ini bukan modul memori. CRIMM hanya merupakan modul sambungan atau terusan untuk motherboard yang menggunakan memori jenis ini. Harganya murah saja. Ini harus diinstal pada slot. Jenis memori ada dua, volatile dan non volatile. Volatile memory merupakan memori yang datanya dapat ditulis serta dihapus, tetapi akan hilang saat kehilangan power, serta membutuhkan satu daya dalam mempertahankan memori. Contohnya, RAM, DRAM, DDR, SDRM, dan sebagainya. Untuk yang non-volatile adalah memori yang data-datanya dapat ditulis serta dihapus, tetapi data akan tetap ada walaupun dalam kondisi off, serta tidak membutuhkan satu daya. Memori ini dikenal dengan temporary. Contohnya hard disk, flash memory, flash disk, dan ROM, dan masih banyak lagi.